Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas bersama dengan para orang tua saya yang tergabung dalam jajaran penasehat pembina yang hadir pada malam hari ini. Doa kita semua ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan para pengurus Badan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, kelapangan rezeki, insyaallah bersama dengan kita memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kita semua jamaah sholat maghrib menjelang kita melaksanakan sholat fardu isya. Kita semua yang berada di majelis yang mulia ini, majelis Riyadul Jannah, majelis taman surga, majelis silaturahim, majelis Quran, majelis ilmu. Mudah-mudahan duduk kita bersama di majelis yang mulia ini Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Allah berikan kepada kita rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bunga mawar, bunga melati aromanya masih memikat. Apa kabar? Ya, kabaripun Bapak Ibu malam ini semuanya sehat? Alhamdulillah ya, sehat jasmaniah, sehat ruhaniah, sehat kantongnya, wasakuniyah, wadompetiyah, waatemiyah, wakabengiyahnya lah pokoknya. Amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan kita ya Bapak Ibu, mudah-mudahan lapang rezeki. Yang rezekinya masih jauh semoga didekatkan, yang rezekinya masih sedikit semoga dibanyakkan, yang rezekinya masih sempit semoga dilapangkan, yang rezekinya masih beku semoga segera dicairkan ya. Yang belum dapat tunjangan ya semoga segera ditunjang rezekinya ya, biar lancar, lincir, luncur. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, kita semua yang dirahmati Allah, kalau kita bermuhasabah ya, mengevaluasi diri kita lah dalam kehidupan ini, atau kalau kita merefleksi diri ya, merenung terhadap kondisi kehidupan kita saat sekarang ini, Bapak dan Ibu, pastilah ada keprihatinan ya, pastilah ada kekecewaan, tapi itu semua tidak membuat kita pesimis dalam hidup. Kita tetap optimis, insya Allah. Kondisi kehidupan ya, kita sebagai diri, keluarga ya, anggota masyarakat, kita sebagai warga negara, melihat bangsa kita, insya Allah kita tetap optimis. Mudah-mudahan bangsa kita ini ke depan akan jadi lebih baik. Doa kita tetap ya Bapak Ibu sekalian, negeri kita ini jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nabi saja berdoa ya, yang terbaik ya, buat Madinah Al-Munawwarah. Nabi minta sama Allah sebagaimana Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim agar kota Makkah itu ya, menjadi baladan aminan ya, negeri yang aman, negeri yang nyaman, negeri yang tentram ya, negeri yang rezekinya itu melimpah ruah. Maka Allah juga mengabulkan doanya Nabi untuk Madinah Al-Munawwarah. Gak salah kalau kita juga mendoakan untuk negeri kita. Gak salah Bapak Ibu kalau setiap kita berdoa untuk kampung kita ini, Bandar Setia. Mudah-mudahan jauh dari segala macam mara bahaya, ya kan? Dari bala bencana. Insyaallah anak-anak kita di sini ke depan bisa membangun kampung kita, membangun bangsa kita menjadi lebih baik. Insyaallah anak-anak kita akan jadi generasi yang soleh dan solehah, generasi yang Qur'ani, Rabbani, sesuai harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu muhasabah kita Bapak Ibu sekalian, hari ini kita tidak kekurangan sebenarnya orang-orang yang hebat ya, jujur secara pribadi saya katakan kita nggak kekurangan orang-orang hebat. Kita juga tidak kekurangan orang-orang pintar. Kita juga tidak kekurangan orang-orang yang punya pendidikan tinggi. Kita juga tidak kekurangan ya Bapak dan Ibu, banyak yang Allah anugerahkan harta berlebih. Banyak kok yang gelarnya sultan ya, crazy rich, tajir melintir. Wah, luar biasa. Apa meneh? Konglomerat macam-macam lah aja kan. Banyak. Kita sebenarnya nggak kekurangan itu. Maka sebenarnya potensi zakat di Indonesia ini aja itu capaiannya sebenarnya adalah ratusan triliun loh Bapak Ibu. Kalau benar-benar teroptimalkan, apa yang nggak bisa kita buat? Berarti banyak agnia, banyak orang kaya gitu, di negeri kita gitu. Cuman apa yang jadi keprihatinan kita, kekurangan kita Bapak dan Ibu, kita kekurangan orang-orang yang jujur dalam menjalankan aktivitasnya. Betul? Kita kekurangan orang-orang yang benar-benar amanah dalam menjalankan tugas, dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin, fungsinya sebagai wakil rakyat. Kita kekurangan sebenarnya orang-orang yang empati, peduli di atas penderitaan banyak masyarakat, banyak rakyat di negeri yang kita cintai ini. Bukan menari-nari di atas penderitaan orang lain.
Kita sebenarnya Ibu kekurangan orang-orang yang benar-benar tawadhu, rendah hati, nggak sombong, nggak pamer, duwe rezeki sing akeh, hartanya banyak ya, tapi nggak ngangek-ngangekin orang, mamer-mamer sama orang itu. Ini kan kadang-kadang kita prihatin, mentang-mentang ya rumahnya miliaran ya kan, gue tunjukin rumah baru gue, gitu kan. Gue tunjukin tas branded gue, gitu kan. Gue tunjukin jam tangan gue yang harganya miliaran dan sebagainya, ya kan. Mentang-mentang beli gelang baru, ya kan. Nyayar apa riko bu? Gitu. Nanya sama kawannya, tetangganya sambil goyang-goyang tangannya, ya kan. Gitu. Tangganya taunya pamer, gitu kan. Palak kalau dia, ya kan, dia pun gelang tangannya di sebelah kirinya, ya kan. Saya nyayur kangkung loh mbak, gitu kan. Jadi sama-sama pamer, gitu kan. Ngangek-ngangekin mentang-mentang punya, itu. Zaman sekarang ya bapak ibu, kita nggak ngangek-ngangekin orang aja, orang udah angek sama kita, ya kan. Prihatin kita. Kita sekarang ini berarti kekurangan ya adab, akhlak, sifat-sifat mulia itu. Ini yang membuat banyak huru-hara gitu. Banyak kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan. Ini juga yang membuat banyak orang sekarang pesimis dalam hidupnya. Tersinggung dikit kemudian apa? Gampang menghilangkan nyawa orang lain. Gampang sekali. Sakit hatinya, lalu kemudian apa? Dia melakukan tindakan keji, ya, membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain tuh kayaknya nyawa itu udah nggak ada harganya buat dia. Gara-gara sakit hati. Itu manusia zaman sekarang kita lihat. Karena apa? Gampang putus asa. Nah, itu banyak sudah kejadian-kejadian yang terjadi. Prihatin kita, prihatin. Itu. Maka apa yang harus kita lakukan malam ini ya, stressing kajian kita itu menyadari bahwa apa yang Allah anugerahkan kepada kita ini Bapak Ibu sekalian itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran itu yang harus terbangun hari ini. Kalau kita sadar semua ini adalah amanah, kedudukan amanah, jabatan amanah, ya, harta kekayaan itu amanah, ya, keluarga itu amanah, ya kan? Apa yang kita punya semuanya adalah amanah. Kalau kita sadar itu semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyadari itu titipan. Nek jenenge titipan, makanya yang pertama harus kita jaga titipan itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jangan sombong. Jenenge titipan, ya. Punya harta kekayaan kita jangan sombong. Ojo dumeh nang dhuwur langit seeneng langit. Kita kaya, ada yang lebih kaya. Ada yang maha kaya. Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kita menyombongkan diri dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kalau kita menyimpang dari amanah itu, Bapak Ibu, konsekuensinya berat. Baik di dunia bahkan di akhirat. Nah ini tadi makanya saya baca di awal itu surat Toha ayat 124 sampai 127. Ini yang menjadi kajian penting kita pada malam hari ini, ya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa a'rada, berpaling. Kita kalau dalam bahasa tafsir ya, seperti Tafsirul Quranil Azim karya Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, makna a'rada itu dimanakan dengan khalifu amri, berarti berpaling
dari perintahku, kata Allah. Ya. Itu maknanya dikasih amanah, dia tidak amanah, itu khianat, gitu kan? Dia yang berjanji, dia yang mengingkari, ada ya. Kayak lagu yang sering ibu nyanyikan tuh, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, ya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Bapak ternyata lebih hafal. Iya, penyanyi kamar mandi juga kayaknya. Iya. Nih ya, khalifu amri itu ya tidak amanah, khianat, ya, menyimpang, culas, curang, bekerja sama dalam ketidakjujuran, ya. Kalau dikasih nyusun anggaran dia markup anggaran, gitu. Ya termasuk tadi ya, menari-nari di atas penderitaan orang lain. Nah ini ya, sensitif loh Bapak Ibu sekarang, zaman sekarang ini. Makanya kudu hati-hati. Ya ini juga muhasabah sih, refleksi buat kita juga. Agar apa? Agar ke depan kalau kita memilih pemimpin, memilih ya wakil kita itu di parlemen, ya harus cerdas. Kadang-kadang kita juga nggak cerdas, tapi ya nggak di sini. Kalau di sini ya insya Allah mudah-mudahan ya. Kalau udah rajin berjemaah ke masjid, itu cerdas semuanya ya. Apalagi ibu-ibu ya, luar biasa ya. Ini wajahnya kan wajah-wajah istri soleha Pak ya, insya Allah ya. Sungguh indah bulan purnama, indah dipandang waktu berdua ya. Kan kelihatan wajah ibu ini bercahaya, nampak kalau calon-calon penghuni surga ya kan, amin ya rabbal alamin. Memang indah bulan purnama, memandangnya dari pinggir kali. Kenapa wajah ibu bercahaya? Karena nampak ya, ini aura istri yang gak pernah ngelawan sama suami ya. Kok malah ketawa dibilang kayak gitu, bu. Jadinya kita nek coyo Pak Ustaz. Insyaallah ya, rajin ngaji itu aura wajahnya nampak ya, berbeda dengan yang nggak pernah ngaji. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita juga harus cerdas ke depan. Kadang-kadang kan milih itu mumpung yang duitnya Pak Ustaz ya. NPWP nomor piro wani piro ya kan. Sebelum dia jadilah Pak Ustaz ya, kita ambil duitnya. Nanti kalau udah jadi dia lupa Pak Ustadz. Karena persoalan ini itu pilkada itu beti Pak Ustadz, beda tipis sama pilkabe. Kalau pilkada itu udah jadi lupa, kalau pilkabe kalau lupa jadi, gitu kan ya. Jadi mumpung belum jadi, ambil duitnya gitu. Ini pun kadang-kadang kita nggak cerdas. Nah sekarang ketika mereka jadi, mereka lupa sama kita, gitu kan? Makanya ke depan harus cerdas kita. Muhasabah lah, refleksi, renungan buat kita ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi makna a'radha itu ang-zikri itu adalah khalifu amri, menyimpang dari aturan ya, tidak amanah dan lain sebagainya itu. Maka barang siapa yang seperti itu ya, waman a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka, itu ya. Ma'isyah itu kehidupannya, dongka, sempit. Itu maknanya tidak hanya di akhirat, tapi di dunia juga dia akan merasakan tuh. Orang yang tidak amanah terhadap apa yang dititipkan kepadanya ya, maka dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Orang yang tidak patuh terhadap aturan Allah, orang yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, pasti dia akan merasakan ketidaktenangan dalam hidupnya, Bapak dan Ibu. Orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat salah, pasti dia tidak akan merasakan ketenangan sepanjang hidupnya. Sebelum dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa, karena kejahatan, karena keburukan, bagaimanapun baik kita menyimpannya, suatu saat pasti ya dia akan keluar ya, akan tentunya menemukan, akan kita merasakan akibat dari perbuatan maksiat yang kita kerjakan itu, Bapak Ibu sekalian. Dan sebaliknya kebenaran, keadilan pasti suatu saat itu akan menemukan jalannya, Bapak Ibu. Itu sudah menjadi qadarullah ya, sunnatullah. Maka jangan pernah kita ya bangga dengan kemaksiatan yang kita lakukan.
gitu. Karena kita pasti tidak akan merasakan ketenangan dalam hidup. Itu maknanya ma'isyatan dongka, hidupnya sempit. Maknanya apa? Fit dunia, di dunia, la tumakninata lahu, nggak tenang bu, tumakninah gitu. Tentu kan kalau dalam sholat tuh ada tumakninah, ya kan? Ada ketenangan, ya kan? Ada jeda gitu. Tenang batin kita itu. Jadi kalau orang yang menyimpang dari aturannya Allah, tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Wala insyirahu li sodrihi, dadanya sempit. Ada masalah dikit aja langsung sambati ngaruh-oro, ya kan? Padahal masalahnya kecil, kayak jadi besar kali, gitu. Langsung uring-uringan, langsung pokoknya kayak betul-betul udah mau kiamat hidupnya, gitu kan? Udah benar-benar dia merasakan kayaknya korban andilau itulah, antara dilema dan galau, gitu kan? Hidupnya kayaknya udah gegana betul, gelisah, galau dan merana, nggak tenang aja bawaannya. Nah ini bu, kalau udah hati nggak tenang itu, walaupun banyak harta, nggak tenang hatinya, nggak ada indahnya, nggak ada bahagianya. Walaupun kita nggak punya mobil mewah kayak orang lain, ya, tapi insya Allah kita tenang hatinya, bahagia kita, barokah. Itulah indahnya hidup ini, ibu, bapak, ya. Jadi di dunia itu orang yang ma'isyatan dongka, dia tidak merasakan ketenangan, dadanya sempit, tidak ada kelapangan, ya. Bal sodrohu doikun harojun, ya, lidolalihi. Batinnya, dadanya itu dipenuhi oleh kesempitan, pokoknya ketidaktenangan itu kan, dihantui pokoknya kayak berjalan di tengah gelap gulita yang nggak ada lampu sama sekali, itu kebingungan yang luar biasa. La tumakninata lahu ma'isyatan dongka. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini di dunia Bapak Ibu sekalian, ya. Orang yang tadi yang melanggar amanah, orang yang khianat terhadap amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu. Lalu kemudian ayat selanjutnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, masih ayat 124 ya. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti kami kumpulkan ia, nahsuruhu, ketika berada di padang mahsyar di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Ini banyak penjelasannya, ya. Ada yang menyatakan ya a'ma itu lahir dan batin, pokoknya tidak melihat, ya. Ada yang juga menyampaikannya bahwa nanti di hari kiamat itu dia nggak akan melihat bagaimana indahnya surga. Yang dia lihat itu hanya bagaimana azab api neraka itu, ya. Yang dia lihat itu bagaimana panasnya api neraka itu, Bapak Ibu sekalian. Itu yang dimaksudkan, salah satunya adalah a'ma, gitu ya. Tapi memang kebanyakan mufasir mengatakan bahwa ini buta tidak hanya zahir tapi juga batin, gitu ya. Jadi kalau kita maknakan tadi saja bahwa nggak nampak sedikit pun kebahagiaan bagaimana indahnya surga itu, ya, yang nampak itu hanya panasnya api neraka, bagaimana hebatnya dahsyatnya azab, ya, akhirat itu dan sebagainya. Oh, itu kita susah. Kita kalau misalnya mau ke tempat, ya, sesuatu, langsung kemudian kita disampaikan, ya, tentang keadaan tempat yang mau kita tuju, yang misalnya itu tempatnya mungkin, oh jangan kamu ke sana, ya, di sana itu ngeri, ya, masih banyak itu, pokoknya ilmu-ilmu setan masih banyak berkeliaran di sana, ya kan, bagus nggak usah ke sana. Kita aja udah takut kan, Bapak Ibu, ya kan, dapat suasana kayak gitu, gitu kan. Sama ini, ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat, kita nggak nampak yang lain, yang nampak cuman panasnya api neraka, bagaimana azabnya negeri akhirat itu yang sangat luar biasa. Udah susah kita tuh, masih menampak aja, masih lihat saja, sebelum merasakannya kita udah ketakutan yang luar biasa, gitu. Lalu kemudian dalam ayat selanjutnya 125, ya,
Allah jelaskan. Qala, orang-orang yang tadi a'radu an zikri, ya, mereka berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta, dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu waktu aku di dunia aku bisa melihat. Itu, ya. Lalu apa kemudian kata Allah? Qala kadzalika atatska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirah asyaddu wa abqa. Allah kemudian mengatakan, ya, dulu waktu masih kau hidup di dunia, aku telah datangkan kepadamu ayatuna, ya, ayat-ayat kami, baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Yang tertulis itulah dia Al-Quran. Yang tidak tertulis itulah yang ada dalam kehidupan kita. Semua yang terjadi dalam kehidupan itu ayat-ayat Allah, ya. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Kami datangkan kepadamu ayat-ayat kami, tapi kau melupakannya. Fanasitaha, kau tak peduli dengan ayat-ayat itu. Kau tadi a'radu an zikri, kau berpaling dari ayat-ayat itu. Gak pernah kau gubris aturanku, gak pernah, ya, amanah yang kuberikan kepadamu kau jaga, kau jalankan dengan sebaik-baiknya. Malah engkau khianat terhadap amanah yang kuberikan kepadamu. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian pula hari ini kau dilupakan. Dan demikian pula, ya, dahulu engkau berlaku berlebih-lebihan, man asrafa. Kau diberikan harta kekayaan, kau pamer, kau sombong, kau buang-buang itu, kau poya-poya, kau tunjukkan, padahal banyak orang-orang susah di negerimu, padahal banyak orang-orang yang menjerit kelaparan, ya. Anak-anak banyak yang bilang sama bapaknya, Pak, lapar Pak, ngeleh. Ada istri yang bilang sama suaminya, Mas, udah habis beras kita Mas, nggak ada lagi duit deh, gak eneng meneh Mas, limper belah picek pun orang duit meneh kita Mas. Itu saking orang yang duit, saking nggak punya uang, tapi kau tunjukkan, ya, makan dengan bermewah-mewah di restoran yang mahal di tengah banyak penderitaan orang lain, kau berlebih-lebihan. Itu Allah sampaikan, itu. Hati-hati itu, Bapak-Ibu sekalian, ya. Walam yu'min bi ayati rabbi, dan engkau tidak beriman kepada ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Azab di akhirat itu asyaddu, luar biasa, keras, ngeri, Bapak sekalian. Wa abqa, dan selama-lamanya. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terbebas, ya, dari karakter orang-orang yang dalam ayat ini yang a'radu an zikri, yang berpaling dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ngelihat jam ini tadi masih 6:30 ya kan? Ternyata saya lihat jam saya, jamnya modar gitu mana, ya kan? Rupanya udah tinggal 10 menit lagi waktu kita, ya. Jadi kalau ada yang mau diskusi, ya, monggo Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara Ustaz mengenai masalah yang kita hadapi sekarang ini, iya Ibu, kita dihadapi dua masalah besar, yaitu dari segi faktor ekonomi, yang pertama, yang kedua dari segi keamanan. iya. Banyak kita lihat, gitu, seperti yang Ustaz katakan tadi juga, bahwasanya kemarin di negeri
negara kita ini, ya bahkan juga terkhusus di Bandar Sunda kita ini sudah begitu banyak kejahatan yang terjadi. Kemudian juga masalah ekonomi yang begitu sulit, Ustaz, sangat begitu sulit dengan terutama kami ibu-ibu, mungkin dari segi harga atau dari segi apapun mungkin begitu sulit, baik dari kalangan atas apalagi dari kalangan bawah, merasa sulit sekali ekonomi. Itulah yang menjadi tantangan bagi kita saat ini. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, Ustaz, dengan keadaan seperti ini, itu emosi akan cepat. Iya. Akan cepat. Silar sedikit jadi. Apakah itu dengan teman sendiri, bahkan dengan anak sendiri pun bisa jadi, dengan suami juga bisa jadi. Silar sedikit jadi. Iya. Nah, yang jadi pertanyaannya, Ustaz, bagaimana caranya, Ustaz, untuk membentengi diri agar permasalahan itu tidak menjadi beban bagi kita, Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Ete pertanyaannya ya. Langsung ya, biar sekalian ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masing-masing kita kan pasti punya WA ya, Ustaz. Nah, di sini saya suka nge-share tentang pejabat ekonomi atau seseorang yang melakukan tindakan yang tidak jelas pada agar pejabat publik ya, Ustaz. Nah, di sini ada beberapa teman yang kurang senang atau merasa saya itu tidak tepat meletakkan permasalahan di sini, Ustaz. Bahkan ada yang bilang ini gibah, Ustaz. Jadi bagaimana saya menanggapi mereka yang begitu, Ustaz? Iya. Soalnya yang saya sampaikan itu kan masalah negara ini yang memang notabene nggak beres ya, Ustaz. Iya. Jadi saya juga berusaha agar mereka tahu istilahnya begitu, Ustaz. Iya, baik. Jadi saya ucapkan terima kasih, Ustaz, Baik. bagaimana saya menjawabnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa bunda sekalian ya. Pertanyaan pertama ya. Kalau kita baca dalam surah Quraisy itu ya, bunda sekalian. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Benar tadi. Problem kita yang utama itu ekonomi dan keamanan, itu ya. Makanya kuncinya apa? Falyabudu. Maka beribadahlah. Maka bangunlah kedekatan kita kepada Allah. Itu yang paling penting. Ada ilustrasi ini. Misalnya begini. Ada seorang ateis. Dia enggak mengakui adanya Tuhan, ya, ateis. Kebetulan dia punya usaha barbershop. Waktu itu dia pangkas seorang muslim. Waktu dipangkasnya dia lagi baca Quran. Lalu kemudian apa kata sang ateis itu? Menurut saya Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan ini, di dunia ini. Lalu respon tadi, kenapa kamu bilang seperti itu? Kan? Kenapa kau bilang Tuhan gak ada? Walaupun dia memahami dia ini seorang ateis. Lalu dia mengatakan kalau emang Tuhan ada, ya, kenapa sekarang masih ada terjadi pembunuhan? Kenapa masih terjadi perampokan, pertumpahan darah di mana-mana? Kalau emang Tuhan itu ada, namanya dia ateis. Ya. Ini si muslim gak jawab dengan jawaban dalil nakli, ya, atau wahyu. Lalu kemudian kebetulan tadi waktu dia mau masuk ke tempat barbershopnya si ateis itu, dia melihat ada lelaki, ya, di depan barbershop itu yang rambutnya gondrong, panjang. Sini dulu, ya, kuperlihatkan samamu. Ngapain? Udah sini dulu, kita keluar sebentar. Sebaik kemudian di dekat yang gondrong, dia kemudian bilang, kau tahu, kata yang muslim tadi, gak ada tukang pangkas di dunia ini. Bah, kenapa kau bilang tak ada tukang pangkas di dunia ini? Aku tukang pangkas. Kalau emang kau tukang pangkas, kenapa masih ada yang gondrong? Ini kok ada yang gondrong? Gitu kan?
Karena dia nggak mau datang samaku. Kalau dia datang samaku, ku potong rambutnya, ku pangkas rambutnya. Apa kata sang muslim tuh? Ya, kenapa masih banyak pembunuhan? Kenapa masih banyak pertumpahan darah? Karena mereka tak pernah datang kepada Tuhannya. Kalau mereka datang kepada Tuhannya, maka mereka tidak akan melakukan itu. Mereka lakukan itu karena mereka jauh dari Tuhannya. Mereka tidak mengakui Tuhannya. Terdiam dia. Itu tadi solusinya, falnya budu. Kenapa gampang sensitif langsung? Kenapa? Karena ininya, kedekatannya kepada Allah, imannya. Karena nggak falnya budu Rabb hadzal bait, sembahlah ya Tuhan, sembahlah Allah yang punya Baitullah ini. Nah, gitu. Niscaya apa? Alladzi at'amahum min ju', engkau akan bebas dari kelaparan. Allah akan cukupkan kepadamu kebutuhanmu. Wa amanahum min khauf, Allah akan jaga kau. Allah akan melindungimu. Allah akan membuatmu aman dari berbagai macam ketakutan. Itu jawabannya. Karena banyak sekali sekarang orang sudah semakin jauh dari Allah. Yang pertama, bismillah. Yang kedua, Bu, Imam Ibnu Qudamah ya, kitabnya Minhajul Qasidin. Dia ada mengemukakan ternyata ada ghibah yang diperbolehkan. Iya. Apa saja, termasuk misalnya dalam persoalan hukum. Ketika mau melakukan pembuktian siapa yang bersalah, pasti kita ceritakan kan? Kita harus menceritakan sebenarnya, gitu kan? Pasti yang diceritakan itu adalah keburukannya, karena dia telah melakukan tindakan pelanggaran. Gitu. Ghibah itu kan menceritakan ya apa yang menjadi keburukan atau aib orang lain, gitu kan? Di saat dia tidak bersama dengan kita, ya namanya menceritakan. Tuh ghibah, ghaib, orangnya nggak ada. Beda kalau misalnya menceritakan aib, tidak ada. Memang judulnya, memang sian, ngeri kali. Ya aku isi ngeri kali lah. Oke, nah, itu beda ya. Nah, itu dosa itu dosa namanya itu kan. Ya, ketika kita mau menceritakan apa lagi? Menceritakan sesuatu yang harus jadi pelajaran bagi orang lain. Boleh. Untuk apa? Kita bukan bermaksud untuk menjatuhkannya, kita bukan bermaksud untuk menghinanya, tidak. Ini pelajaran buat kita. Supaya apa? Jangan kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya. Tuh lihat akibatnya. Untuk apa maknanya? Pelajaran buat kita. Beda ya. Jadi beda kalau ghibah itu bermakna gosip. Nah itu. Yang tadi ya walaupun nggak ngomong tapi cangkem itu. Iku dosa ngeri juga, walaupun ngebatin deh, ya, gorge cangkem toh. Apa? Sing tak ceritake mau ya. Itu sama, itu dosa namanya itu. Nah itu bila imin balik sampaikan tadi. Jadi kalau untuk kemaslahatan, untuk pembelajaran, untuk ibrah, untuk pengajaran, ya ingat. Tapi kapasitasnya bukan untuk menghina orang lain. Kalau untuk penegakan hukum, penyampaian hukum dan sebagainya, silakan. Karena itu butuh pembuktian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kajian kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa mahbuba. Allahumma a'izzal islam wal muslimin fi kulli biladil muslimin, khususan ya Allah lil muslimin wal ikhwanina wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansurhum ya nasir nasran aziza wa anta khairun nasirin. Allahumma ja'al baldatan al-Indonesia baldatan aminatan mutmainnah
khususan fi qaryatina Bandar Setia, ij'al qaryatana qaryatan aminatan mutmainnatan thayyibah ya'tiha rizquha min kulli makanin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.